Balik lagi teman-teman, kita mengenal warna deck di One Piece Card Game. Jadi di One Piece Card Game itu ada beberapa warna yang bisa dimainkan. Itu ada 6. Kemudian saya pribadi membagi itu menjadi dua kategori. Yang pertama yang mudah bagi para pemain baru, dan yang kedua itu perlu dipelajarin untuk bisa mencapai kemampuan terbaik. Nah, itu ada yang warna ungu, hijau sama hitam. Kalau yang untuk pemain pemula mungkin bisa disarankan yang warna merah, biru, dan kuning gitu. Jadi kalau warna merah itu di deck-decknya atau di kartu-kartu karakternya itu banyak yang memiliki efek rush. Itu bisa langsung menyerang saat keluar. Jadi kalau biasanya sebuah karakter itu nunggu satu giliran untuk bisa menyerang, rush itu bisa langsung menyerang saat giliran dia keluar. Bahkan ada satu leader yang bisa membuat semua archetype yang sesuai dengan leadernya itu bisa langsung menyerang gitu. Kemudian ada draw yang untuk warna biru. Draw itu jadi kemampuan untuk bisa menarik deck lebih banyak, kartunya lebih banyak di tangan. Jadi bisa mengambil kartu-kartu kuncian dari deck kita. Jadi lebih mudah. Kemudian kalau yang live itu bisa kontrol nyawa, baik nambah atau ngurangin punya musuh tanpa harus nyerang gitu. Kemudian ada yang ungu. Yang ungu spesialisasinya itu dia bisa ngatur down atau kemampuan dari deck kita bisa capek bisa langsung cepet 10 gitu dengan ramping. Downnya lebih cepat 10. Kemudian yang hijau itu banyak kontrol. Jadi fungsinya nanti kartu-kartunya itu bisa ngedisrupsi atau ganggu permainan lawan. Ada yang bikin freeze, ada yang bikin rest, ada yang bikin nggak bisa nyerang, bahkan ada yang downnya harus dimatiin juga, ada beberapa gitu. Kemudian kalau yang hitam itu dia mudah ngambil ataupun main di trash atau kartu-kartu yang udah dibuang. Itu penting juga karena kita bisa jauh lebih cepat mencari kartu-kartu yang kita pengen karena ya ngebuang kartu lebih mudah. Salah satunya saat momen counter atau fase counter. Untuk lebih dalamnya ada yang merah. Kalau kalian pemain baru disarankan untuk bisa main warna merah karena yang penting nyerang aja. Biasanya juga positifnya itu banyak yang tipe rush. Jadi udah seperti tadi, ketika langsung masuk permainan langsung bisa nyerang. Jadi bikin kaget musuhnya. Kemudian attack karakternya juga tinggi-tinggi. Bahkan ada yang gold di Roger itu sampai 12.000. Kemudian permainannya juga nggak perlu mikir banyak. Jadi strike forward, kita punya damage gede, serang, damage gede, serang. Kemudian untuk negatif dan terakhir mudah digunakan juga bagi pemain pemula ya. Yang penting bisa ngitung aja. Kemudian negatifnya karena tipenya nyerang-nyerang itu dia jadi susah recover. Dalam artian kalau sudah salah langkah nggak bisa lagi mempertahankan board gamenya atau papan permainannya. Jadi kalau ada satu karakter yang sudah menjadi kuncian kita mati, itu susah untuk bisa recover gitu. Susah untuk bisa balikin keunggulan kita atau justru malah bisa di comeback gitu. Selanjutnya ada warna biru. Biru ini positifnya banyak kartu dengan tipe draw. Jadi serangan itu selalu punya opsi serangan, selalu punya opsi untuk bisa mengeluarkan kartu-kartu yang pengen kita keluarin gitu. Kemudian banyak juga kartu yang tipenya mengembalikan ke tangan dalam suatu kondisi. Lebih bagus karena tidak men-trigger kemampuan dan KO. Jadi banyak kartu-kartu yang bisa nge-trigger efeknya ketika dia mati atau ketika di KO atau pindah ke trash. Nah, karena dia tipenya ngembaliin ke tangan atau ngembaliin ke deck, jadi bisa selamat dari itu. Kemudian mudah juga menguasai boardnya karena kan kartu-kartu kuncian kita udah dapat karena lebih cepat nariknya. Kemudian negatifnya pertama bisa kalah karena kehabisan kartu. Tapi kemampuan masih karena kartu, walaupun kartunya banyak, tapi kemampuannya itu masih terbatas dengan jumlah don yang ada. Jadi harus tetap sabar mainnya. Berbeda dengan merah yang selalu nyerang-nyerang gitu. Kemudian ada kartu kuning atau yellow. Positifnya life atau nyawanya secara real bisa lebih dari 5 karena bisa heal terus kan. Karena banyak kartu yang punya kemampuan untuk nambah life. Bahkan ada satu leader Luffy itu
bahkan life-nya ada 6. Kemudian banyak karakter yang punya tipe burning atau bisa ngambil life atau nyawa orang, musuh atau lawan tanpa nyerang gitu. Jadi dengan dia keluar aja udah ngurangin life lawan. Contohnya kayak Nami, terus ada Bonnie Egghead. Nah, itu baru keluar aja sudah bisa nyerang. Kemudian karena bermain dengan trigger artinya punya opsi tambahan aksi dalam permainan. Jadi ketika kita diserang pun kartu yang kita ambil bisa langsung main. Nah, dan itu tidak mempengaruhi don yang akan kita pakai saat kita main. Kemudian negatifnya secara umum sih decknya cukup stabil. Tapi beberapa deck memiliki power yang nanggung sehingga mudah diblok oleh karakter dari kartu yang lain. Salah satunya kayak Leader Kuja itu ya damage-nya cuma 55 aja, walaupun untuk bisa nyerang itu susah. Lawannya nyerang deck Kuja itu susah. Kemudian ada tipe-tipe yang warna yang agak sulit untuk dimainin. Yang pertama ada ungu atau purple. Tadi ada ramping don, bisa menarik don lebih banyak sehingga bisa mengeluarkan boss karakter lebih awal. Jadi kita dapat don 10-nya itu bisa lebih cepat lagi. Nah, kalau sudah keluar boss karakternya, tentunya boardnya bisa kita kuasain gitu. Kemudian beberapa kartu memang punya efek mengurangi don kita. Namun itu justru membuat kartu di tangan bisa tidak terbuang sia-sia. Jadi counternya masih bisa disimpan. Jadi kemampuannya itu pertahanannya selain ada di tangan juga ada di don. Kemudian negatifnya cukup sulit bagi pemula karena banyak opsi pilihan aksi. Karena banyak pilihan tuh biasanya bisa jadi brain paralysis atau otaknya mandek gitu ya. Jadi harus banyak-banyak latihan gitu. Kemudian juga penting manajemen don menjadi penting karena banyak kartu yang memakai cost minus don. Artinya walaupun dia cepat mendapatkan 10 don, tapi dia juga cepat juga untuk ngilangin 10 don itu. Artinya masuk keluarnya lebih cepat. Berbeda dengan tipe-tipe lain, warna-warna lain yang donnya itu stabil. Kemudian kita lanjut yang ke hijau. Kalau hijau itu positifnya banyak kartu yang mudah untuk mengganggu permainan lawan. Seperti Banish. Banish itu dia menyerang, kalau nyerang leader, life-nya tidak diambil ke tangan tapi langsung ke trash. Jadi itu menghentikan triggernya. Dan ada juga yang meresetkan don lawan, itu juga ada. Jadi mudah kontrol board lawan atau kartu-kartu lawan. Kemudian ada kartu yang punya efek untuk bisa menyerang kembali sehingga potensi menyerang juga kuat. Salah satunya Zoro itu beberapa kartunya itu bisa langsung menyerang. Baik menyerang karakter atau leader beberapa kali gitu. Kemudian negatifnya perlu hati-hati dalam mainkan karena prasyarat dari efek kartu untuk aktif cukup detail sehingga potensi misplay lebih besar. Jadi kalau yang tipe-tipe yang ngunci gitu kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan kemampuannya, prasyaratnya atau syarat untuk bisa melakukan efek itu bisa nggak tercapai. Contohnya kayak karat. Kartu karet itu bisa nge-freeze kartu res lawan yang 5 cost ke bawah. Kan ada 2 prasyarat berarti. Sudah harus res kemudian 5 ke bawah. Itu memang bagus, tapi kalau kita sampai salah langkah itu justru nggak potensial, malah nggak bagus. Ini hijau. Kemudian ada hitam atau black. Positifnya akses ke trash sangat mudah sehingga kemampuan untuk recover juga kuat. Dalam artian walaupun kartunya ada di trash tapi kita masih bisa manggil mereka. Kemudian banyak efek kartu yang cukup menyebalkan dan berpotensi mengganggu ritme permainan lawan. Salah satunya leadernya itu sudah ada si Blackbird, dia ngeluarin black hole, terus on play karakter kita nggak bisa main. Kemudian ada Imu juga yang bisa ngeluarin dengan satu kartu, ada dengan 3 don bisa ngeluarin 5 kartu. Jadi cukup mengganggu lah permainan kita. Kemudian negatifnya manajemen trash menjadi penting. Alih-alih dapat manfaat justru jadi musibah karena kartu yang ingin dipakai nggak ada di trash karena nggak dapat. Atau kemarin juga sempat sering juga di akhir-akhir kartunya sudah mau habis. Kemudian karena modelnya kuat di perang sampai late game, awal-awal juga harus ekstra hati-hati. Jadi di awal-awal itu justru saat membangun deck atau
kartu kita di trash, itu pertahanan kita juga jadi lemah. Kalau sampai salah langkah juga bisa bahaya gitu. Oke, itu aja untuk arti dari warna-warna yang ada di deck One Piece. Kedepan nanti kita akan bakal melakukan atau ngecek deck-deck apa aja dari setiap warna yang cocok untuk dimainin gitu. Oke, sekian. Terima kasih